Oke, Cek. Ya, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ade. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tentang kromatografi gas. Dengan anggota yang pertama Muhammad Adrian, yang kedua Muhammad Febrian, lalu yang ketiga saya sendiri Muhammad Haris Kinirwan. Oke, jadi teman-teman kali ini tuh kan kita mau presentasiin kromatografi gas. Kalau boleh tahu tuh pengertiannya apa sih? Oke. Saya bakal ngejelasin ya pengertiannya itu. Jadi pengertian kromatografi gas itu adalah dalam bahasa Inggris biasanya dikenal dengan sebagai gas kromatografi. Adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi teknik. Teknik ini sangat umum dalam laboratorium untuk menguji kemurnian senyawa dan pemisahan komponen dalam campuran, serta dapat membantu dalam identifikasi senyawa tertentu. Nah, terus selanjutnya untuk Adrian, saya mau nanya nih, untuk sejarah kromatografi gas tuh kayak gimana sih? Di sini sebenarnya sejarah kromatografi gas itu dia tuh teknik analisis yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Rusia yaitu Mikhail Semyonovich Slits pada tahun 1903 untuk memisahkan pigmen tumbuhan. Habis itu di tahun 1941 sampai 1944 Arthur J. Porter Martin dan Anthony T. James mengembangkan kromatografi cair-cair yang menjadi dasar bagi KG. Fritz Prior membangun prototipe pertama KG pada tahun 1947. Pada tahun 1950, Martin menghasilkan kromatografi gas cair dan menerima hadiah Nobel kimia. Teknik ini semakin populer di tahun 1950-an berkat kemudahan dan efisiensi dalam memisahkan senyawa organik serta pengembangan detektor baru yang meningkatkan analisis. Hingga kini, kromatografi gas digunakan luas dalam analisis lingkungan industri farmasi dan penelitian biokimia mencerminkan evolusi penting dalam ilmu kimia. Nah, kan kita udah tahu nih pengertiannya apa, lalu sejarahnya apa. Nah, berikutnya kalau komponen utamanya itu apa aja? Oke, jadi komponen utama dalam kromatografi gas itu ada gas pembawa seperti helium atau nitrogen yang fungsinya itu mengangkut sampel melalui kolom. Yang kedua itu ada tempat injeksi, yang itu tempat injeksi itu sampel mengantarkan sampel ke dalam aliran gas, baik secara manual maupun otomatis. Selanjutnya itu ada kolom. Kolom adalah tempat pemisahan terjadi di mana basidium berinteraksi dengan komponen sampel. Selanjutnya itu ada detektor. Nah, detektor fungsi itu mendeteksi komponen yang terpisah dan menghasilkan sinyal. Sementara recorder alat menyimpan hasil dalam bentuk kromatogram. Dan terakhir itu adalah oven kolom. Fungsinya itu untuk mengontrol suhu kolom untuk memastikan pemisahan yang optimal. Nah, dengan semua komponen ini, kromatogas dapat secara efektif memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa terdekomposisi. Oh, jadi selanjutnya nih bisa dijelasin nggak pengertian-pengertian sedikit aja sih tentang kolom gas itu apa, terus juga tentang tentang kolom kapiler itu apa, lalu gas pembawa itu apa. Saya izin masuk ya. Di sini yang pertama dibahas itu ada gas pembawanya. Gas pembawa ini berfungsinya sebagai membawa sampel melalui kolom, di mana pemisahan kolom terjadi. Gas ini juga dikenal sebagai fase gerak, harus bersifat inert agar tidak bereaksi dengan analit yang dianalisis. Contoh gas pembawa yang umum digunakan adalah helium, nitrogen, hidrogen. Helium kenapa sering dipilih sih? Karena efisiensi dan sifatnya yang tidak mudah terbakar. Nitrogen, nitrogen juga merupakan pilihan yang baik karena biayanya yang lebih rendah. Ya, selanjutnya Nah, selanjutnya kita itu apa sih? ada fase diamnya dan fase kolom, fase geraknya. Fase diamnya itu lapisan material tidak bergerak. Contoh-contohnya itu ada PDMS, metilpolixo, metilpolixiloksan, polietilen glikol, silika gel, dan alumina. Kalau fase geraknya itu ada yang pembawa yang berfungsi membawa sampel melalui kolom kromatografi. Contoh-contohnya itu helium, nitrogen, hidrogen, dan argon.
Eh, Selanjutnya kan kita udah tahu nih sekarang komponen-komponennya itu apa aja. Nah, bisa dijelasin nggak langkah-langkahnya tuh gimana? Oke, saya akan jelasin langkah-langkahnya. Langkah-langkah analisis kromatologi gas. Yang pertama itu sampelnya disiapin, lalu dipilih pemilihan gas pembawanya. Selanjutnya itu pemilihan fase diam dan fase gerak. Lalu diatur suhunya, lalu diinjeksi sampelnya. Habis itu dilakukan proses pemisahan. Habis itu dideteksi senyawa terpisah. Selanjutnya interpretasi kromatogramnya. Habis itu dianalisis datanya. Oke, terima kasih Febrian atas penjelasannya. Nah, saya juga mau nanya nih, kalibrasi kromatografi gas tuh apa dah? Eh, di sini kalau kalibrasi kromatografi gas itu biasanya menggunakan senyawa standar untuk menentukan konsentrasi komponen dalam sampel. Yang kedua bisa menggunakan standar yang diketahui konsentrasinya karena sangat penting untuk membandingkan hasil analisis dalam membuat kurva kalibrasi. Yang ketiga itu suhu kolom kromatografi gas itu harus dikendalikan dengan baik agar tidak mempengaruhi hasil kalibrasi. Yang terakhir, di sini menggunakan gas pembawa yang tepat seperti helium atau nitrogen untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Nah, untuk aplikasinya tuh apa aja? Oke, kalau untuk aplikasinya itu biasanya ada di industri pangan, farmasi, lingkungan, dan petrokimia. Biasanya di industri pangan itu contohnya sebagai deteksi residu pestisida pada buah dan sayuran, dan memastikan kualitas keamanan dan karakteristik sensorik pada produk pangan, serta dalam pemantauan proses produksi dan kontrol kualitas. Selanjutnya itu ada di farmasi sebagai kontrol kualitas bahan aktif farmasi untuk menentukan kadar senyawa aktif dalam produk farmasi. Habis itu untuk menguji stabilitas senyawa farmasi selama penyimpanan. Habis itu ada juga sebagai analisis lingkungan. Nah, contohnya itu sebagai pemantauan senyawa organik volatil atau VOC di udara. Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahan beracun dan polutan lainnya yang potensial mencemarkan lingkungan. Oke, terima kasih dan selanjutnya sekarang aku pengen tahu kelebihan dan kekurangan kromatografi gas tuh apa deh? Ah, ah, di sini kelebihan dan kekurangan kromatografi gas itu yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu beragam jenis sampel. Yang kedua pemisahannya yang sangat efisien. Yang ketiga dapat menggunakan berbagai detektor. Yang keempat, kuantifikasi yang akurat. Nah, di sini kekurangannya, kecepatan analisis lebih lambat, peralatannya yang lumayan mahal dan kompleks, sama resolusi terbatas pada konsentrasi tinggi. Oke, aku juga mau tahu kelebihan dan kekurangan kromatografi cair tuh gimana? Kelebihan kekurangan kromatografi cair itu kelebihannya ada beragam jenis sampel, pemisahan yang sangat efisien, lalu dapat menggunakan berbagai detektor. Habis itu kuantifikasi yang akurat. Kalau kekurangannya itu kecepatan analisis lebih lambat, peralatan yang mahal dan kompleks. Habis itu ada resolusi terbatas pada konsentrasi tinggi, dan terakhir konsumsi pelarut yang tinggi. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup podcast kali ini, aku mau tahu perbandingan kromatografi gas dan kromatografi cair. Di sini perbandingan kromatografi gas dan cair itu yang pertama, prinsip dasarnya. Kromatografi gas menggunakan fase gerak berupa gas, misalnya helium atau nitrogen yang membawa sampel melalui kolom yang berisi fase stasioner. Senyawa yang dianalisis harus cukup volatil agar
dapat diuapkan dan dipisahkan dalam kolom. Untuk kromatografi cair, menggunakan fase gerak berupa cairan pelarut yang membawa sampel melalui kolom yang berisi fase stasioner. Biasanya tuh bahan padat atau gel. Kromatografi cair cocok untuk senyawa yang tidak diuapkan atau yang terdekomposisi pada suhu tinggi. Yang kedua ada jenis sampelnya. Kromatografi gas itu hanya cocok untuk senyawa yang volatil atau mudah menguap pada suhu tinggi seperti hidrokarbon, gas, dan berupa senyawa organik. Untuk kromatografi cair dapat digunakan untuk sampel cair, padat atau senyawa yang tidak volatil termasuk senyawa polar dan termolabil. Ini membuat kromatografi cair lebih fleksibel dalam menganalisis berbagai jenis sampel, misalnya biologis, farmasi, lingkungan, dan lain-lain. Yang terakhir itu pemisahan senyawa. Kromatografi gas itu pemisahannya didasarkan pada perbedaan dalam volatilitas atau afinitas yang senyawa terhadap fase stasioner dalam kolom. Senyawa yang lebih volatil akan lebih cepat terelusi. Untuk kromatografi cair, pemisahan didasarkan pada perbedaan dalam afinitas senyawa terhadap fase stasioner dan fase gerak atau pelarut. Teknik ini bisa lebih fleksibel karena dapat mengubah pelarut dan kolom untuk pemisahan yang lebih efisien. Oke nih, kita udah di penghujung acara podcastnya. Kali aja teman-teman di rumah ada yang mau nanya-nanya. Oh, sepertinya nggak ada. Terima kasih Pak Ade dan teman-teman yang menonton. Berikut podcast dari kelompok kami, kelompok 16. Saya Haikal. Saya Febrian. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,